Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Sudah jam 4 sore ya. Pekerjaan sudah banyak yang selesai. Tinggal satu motor yang di sebelah saya ini adalah Beat FI yang mengalami mogok. Tapi mogoknya bukan seperti mogok biasa ya. Jadi ini adalah kasus yang biasanya menjebak banyak teknisi maupun mekanik. Makanya saya ingin share kepada teman-teman sekaligus mungkin untuk teman-teman yang ingin mengikuti dengan lebih detail tentang analisa kerusakan injeksi, mari kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk motor ini adalah motor rujukan ya. Jadi maksudnya motor ini sebenarnya datang ke bengkel sebelah, kemudian karena mungkin dia tidak berhasil untuk menghidupkan motor, lalu motor ini disuruh dibawa ke sini. Nah ini baru saya analisa. Jadi sempat saya lihat-lihat sebentar tadi. Kata bengkel sebelumnya bilang kalau motor ini tidak ada pengapian begitu ya. Nah memang tidak ada pengapian, tetapi bukan sekedar tidak ada pengapian. Jadi kalau untuk Beat FI mungkin sudah sering ya saya jelaskan ya, di video-video sebelumnya pun sudah berkali-kali saya jelaskan. Kalau tidak ada pengapian itu biasanya masalah dari kedua jalur ini atau satu jalur ini, pokoknya tiga ini, karena di bagian sininya itu ada klem yang terlalu menjepit dan kadang-kadang karena dipakai setiap hari putus. Nah masalahnya biasanya itu. Tetapi untuk yang ini ternyata sudah pernah diperbaiki, jadi sudah pernah mengalami hal semacam itu. Terlihat di sini ini sudah isolasian biasa ya, jadi bukan lagi bawaan pabrik, berarti sudah pernah dibongkar. Dan di sini pun terasa. Nah ini ada sambungannya ya, bekas sambungan, mungkin putusnya pas di sini. Dan setelah saya cek itu tidak ada putus maksudnya. Sudah saya cek ya, tadi sudah saya cek, tidak putus. Nah itu untuk nilai tahanannya sama seperti tahanan CKP atau tahanan pulser. Dan seumpama ada masalah di sini, itu terkadang muncul kode mil, tapi ini pun tidak ada kode milnya seperti ini. Nah coba kita lihat saja apinya di koil. Untuk koilnya tadi sebenarnya sudah saya cek ya, dan ternyata kabelnya itu sudah putus-putus. Karena saya tes tidak ada kontinuitasnya, ternyata kabelnya itu sudah putus sampai dua bagian seperti ini ya, menjadi 3 bagian, ada di 2 tempat putusnya. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah lihat video saya sebelumnya, kenapa kok bisa putus, bisa lihat saja di video sebelumnya. Dan saya putus ini bukan karena saya ingin merusak, tetapi pada dasarnya koil ini sudah rusak duluan. Oke ya, paham ya. Dan seumpama masalahnya cuma putus saja begitu, seharusnya dilakukan pengetesan dengan cara begini. Ada, coba dihidupkan wik. Nah kita dekatkan, tidak ada apinya sama sekali. Coba sekali lagi, tidak ada apinya. Oke ya. Nah sekarang kita tes saja di sini. Matiin. Oke. Nah teman-teman bersabar ya, nggak usah di skip karena tujuan saya ini untuk memahamkan teman-teman yang mungkin belum begitu paham ya. Nah, kita lihat di sini ada 2 kabel, satu warna hitam ya, satu warna hitam. Ini adalah plus ini tiap kontak on itu langsung aktif, namanya standby positif. Nah kalau di kontak on tidak aktif atau tidak ada strumnya, berarti mungkin saja masalahnya di sini. Tetapi kalau ada, bisa saja masalahnya dari yang lain. Week kontak on week. Nah setelah di kontak on ternyata ada strumnya, terang sekali, jadi sepertinya memang 12 volt. Tidak usah kita ukur, tapi kita asumsikan ini tidak ada masalah. Kemudian untuk negatifnya ini berasal dari ECU. Nah dia hanya aktif pada saat kita mulai start, jadi saat mesin berputar dia baru aktif, tapi itu pun berkedip ya, tidak selalu. Jadi ada kedipan-kedipan begitu saja, seperti PWM ya, sinyalnya adalah sinyal PWM. Ini saya arahkan ke positif. Coba kita starter. Nah tidak ada ya, tidak ada yang menyala.
itu artinya sinyal massa dari ECU tidak hadir. Nah, tetapi ketidakhadiran sinyal massa itu bisa saja terjadi akibat kabelnya putus atau memang ada faktor lain. Oke. Nah, kita kembali ke depan dulu. Dari awal saya tidak pernah mencurigai kalau kabel dari koil sampai ke ECU itu putus ya. Jadi yang saya curigai sebenarnya itu satu, ECU masuk pada mode banjir atau mode bilas atau mode apapun lah namanya. Karena sebenarnya untuk ECU itu punya banyak sekali mode-mode ya. Intinya begini, ada saatnya ECU itu menghentikan siklus mesin dengan cara mematikan suplai BBM dan pengapian. Tujuannya adalah untuk keamanan yang lebih. Jadi misalkan CKP putus atau pulsernya putus begitu kan, maka bukan cuma pengapian yang berhenti atau tidak ada, tetapi juga biasanya disertai dengan sinyal massa yang ke injektor itu pun hilang. Nah, untuk melihatnya kita bisa cek sinyal massa yang di injektor saja seperti ini. Untuk mengecek sinyal massa saya biasanya menggunakan bulep. Nah, ini lebih mudah ya, tidak usah ukur-ukur atau bagaimana, pokoknya kita tancapkan saja begini bulep buat speedometer ya. Kita starter. Oke ya teman-teman, dengar. Oke, kita start seperti itu. Kalau masalahnya memang cuma dari koil, seharusnya di sini masih menyala ya, berkedip ya. Nah, tetapi di sini pun tidak ada. Jadi kemungkinannya memang ECU itu masuk pada mode bilas. Seperti ini. Kita coba balikkan yang ini dulu, kemudian kita lihat pakai scanner. Sebenarnya memang lebih mudah ya kalau kita lihat data dengan scanner. Memang seharusnya setiap kali mengerjakan injeksi itu sebaiknya menggunakan data scanner. Tetapi tidak selamanya scanner itu memberitahu secara langsung kerusakan pada motornya itu apa. Di sini cuma ada data-data dan kita sendiri yang harus menyimpulkan. Kita lihat dulu dengan membaca kode kerusakan ya. Kita lihat kerusakan apa yang terjadi di motornya. Biasanya kalau tidak ada kode mil, di sini pun tulisannya tidak ada kode kerusakan. Kemudian kita lihat juga sejarah kerusakannya. Apa yang mungkin terjadi sebelumnya. Di sini pun tidak ada kode kerusakan ya. Kode kerusakan tidak terbaca, sejarah sebelumnya pun tidak terbaca. Oke ya. Berarti tidak ada yang rusak. Terus kenapa kok tidak bisa hidup ya kan? Ya sudah, kita lihat saja data sistemnya seperti apa. Siapa tahu kita akan melihat sesuatu yang janggal di sini. Meskipun tidak rusak, tetapi kalau janggal barangkali itu yang menjadi. Nah ini teman-teman lihat ya, coba perhatikan untuk teman-teman yang sudah terbiasa melihat data scanner, kira-kira di sini apa yang bermasalah. Jadi ini mesin saya kontak on, motor saya kontak on, tidak saya apa-apakan. Teman-teman bisa melihat apa yang terjadi di sini. Saya kasih waktu beberapa detik. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu, di sini teman-teman bisa lihat bukaan gas. Bukaan gas ada di 87 derajat. Nah, masalahnya itu biasanya di sini. Masalahnya itu sebenarnya cuma TPS-nya saja yang bermasalah. Untuk throttle body ini masih menutup rapat, koinnya masih menutup rapat. Jadi sebenarnya itu masalahnya di sini. Bukaan gas ada di 87 derajat. Padahal sebenarnya koin itu masih tertutup rapat. Paham ya? Nah, di sini adalah terjadi disorientasi ya. Terjadi kesalahpahaman antara TPS dengan ECU, atau ECU menganggap bahwa TPS sudah membuka. Makanya benar sekali seperti saya bilang tadi, ECU berada pada mode bilas. Jadi dalam kondisi seperti ini ya, kita umpamakan ECU itu menganggap kita saat start motor itu sudah kita buka penuh gasnya. Jadi saat kondisi gas penuh, ECU itu berpikir takutnya kalau BBM dan pengapian diaktifkan, nanti hidup langsung standing motornya. Paham ya teman-teman ya maksud saya ya. Nah,
itu adalah salah satu dari bentuk keamanan sistem injeksi itu seperti itu. Jadi melihat bukaan gas kok full, ada di angka 87 itu full ya. Sebenarnya full pun kadang-kadang tidak sampai 80. Untuk normalnya itu di sekitar 78, 79 begitu. Pokoknya bukaan full itu cuma di segitu, tidak sampai 90 derajat ya. Meskipun sebenarnya koinnya itu tepat 90 derajat, tetapi kan nutupnya nggak sampai full. Paham ya maksudnya ya? Intinya begini, masalah ini adalah TPS, saya ulangi sekali lagi, dalam keadaan tertutup rapat, koinnya di sini sudah menganggap terbuka 87. Kenapa dianggap membuka sebesar 87? Karena bukaan gas di sini mengirimkan sinyal ke ECU sebesar 4,856 volt. Nah, ini adalah angka maksimumnya. Sudah hampir 5 ya. Kan maksimumnya itu kan 5 kan. Nah, berarti dalam kondisi seperti itu, ECU menganggap saat kita start gas sudah dipanteng di bukaan penuh, makanya dia berinisiatif untuk menghentikan pengapian dan suplai bahan bakar dengan menonaktifkan koil dan injektor. Oke ya, paham ya. Nah, sekarang untuk membuktikannya kita coba lepas saja ya. Kita coba lepas dulu soketnya. Biasanya saat dilepas itu kan di angka 0 ya. Biasanya. Oke, nah ini soketnya saya lepas. Oke, ini soketnya saya lepas ya. Belum saya ganti, ini soket saya lepas saja. Di sini sudah berada di angka 0, bukan gas di 0. Meskipun voltasenya pun 00 ya. Nah, coba kita gas sekarang. Kita lihat apinya. Coba, Wik. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Jalan, Wik. Nah, sekali lagi, Wik. Ada kan? Nah, jadi dalam kondisi seperti ini justru pengapian itu ada. Pengapian ada. Jadi masalahnya adalah di TPS. TPS-nya error ya. Jadi untuk masalah ini sebenarnya cuma TPS-nya saja. Tetapi karena kita melihat koilnya tadi seperti ini ya, kita nanti akan ganti sekalian ya koilnya ini. Kemudian untuk TPS-nya pun kita ganti. Saya persiapkan di sini ya. Ini koil dan TPS kita ganti saja. Ya, kita coba saja. Agak sedikit lama ya untuk pertama kali, karena tadi sudah mogok dari tadi pagi ya. Kita ulangi lagi. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk motor ini masalah sebenarnya itu cuma TPS. Tetapi kenapa kok tidak menghasilkan mil? Kenapa lampu mil tidak menyala? Karena dia masih mengeluarkan tegangan, yaitu tegangannya itu masih di dalam range kerja. Jadi terlihat di 87 ya tadi ya. Di 87 derajat. Jadi ECU itu melihat TPS itu masih normal, bisa memberikan sebuah informasi, tetapi informasi yang diberikan ke ECU itu tidak sesuai faktanya. Cuma itu saja masalahnya. Untuk koil ini tetap kita ganti ya, karena ini yang juga sering menjadikan mesin itu berebut. Meskipun masalah monggoknya tadi bukan karena koil ya,
Jadi koilnya ini seumpama tidak saya ganti, tetap motornya pasti akan hidup, karena meskipun dia putus di dalam masih akan ada api yang sampai ke busi. Tetapi yang seperti ini seringkali menyebabkan masalah, terutama berebet. Oke ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.